Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng. Dan kita masih berbincang tentang tragedi Kanjuruhan yang sampai sekarang dan mungkin tidak akan pernah kita lupakan. Dan tragedi Kanjuruhan ini termasuk dari tragedi sepak bola yang terbesar di dunia. Tiga besar, kalau bukan dua besar. Karena yang nomor satu adalah tragedi di Peru tahun 64, 328 orang tewas. Nomor dua atau nomor tiga tergantung nih. Kalau versi pemerintah kita 125 yang tewas. Sementara di Ghana itu 126 yang tewas. Kalau kita jumlah korban tetap 125, kita nomor 3, beda tipis dengan Ghana. Yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan jumlah yang besar ini, sekali lagi, bukan sesuatu yang membanggakan, menjadi yang terbesar di dunia dalam soal tragedi. Tapi saya rasa kita perlu belajar tentang apa yang terjadi di Peru, di Ghana, dan di negara kita. Sebuah tragedi yang besar begini. Kita lihat apakah ada benang merahnya. Kalau di Hillsborough yang nomor 4, itu di Inggris, pertandingan Liverpool pada waktu itu, dan tetapi jumlah korbannya lebih sedikit, nomor 4. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi di Peru. Jadi, kalau kita lihat dari berbagai informasi di internet, yang terjadi di Peru adalah tahun 64, 24 Mei 64, ketika itu, ini yang terburuk di dunia, ketika itu Peru menjamu timnas Argentina dalam kualifikasi Olimpiade Tokyo tahun 64 di zona CONMEBOL, jadi zona Amerika Selatan. Ada 53.000 penonton di stadion kala laga berjalan, dan Argentina unggul lebih dahulu. Jadi, unggul lebih dulu 1-0. Kemudian menjelang, ini dari kita lihat di Tirto, dari sekitar 6 menit jelang laga usai, Peru mencetak gol, tetapi tidak disahkan wasit asal Uruguay. Dan kemudian membuat penonton menyerbu ke lapangan. Jadi ini mirip juga dengan kita, penonton menyerbu ke lapangan. Nah, untuk mengendalikan massa, polisi kemudian melepaskan gas air mata, dan ini menyebabkan kepanikan penonton, sehingga mereka berlarian menghindari gas, dan menciptakan penumpukan keluar stadion. Jadi penumpukan di pintu-pintu masuk stadion. Jadi jumlah korban 328 orang, dan mungkin perkiraannya bahkan lebih banyak dari itu. Sebagian besar korban jiwa mengalami pendarahan internal karena terinjak-injak atau asfiksia, tidak bisa bernapas. Itu yang terjadi di Peru. Mari kita lihat lagi yang di Accra, ini masih dari tirto.id. Di Tirto, di tragedi Accra ini, terjadi 9 Mei 2001. Pertandingan sebenarnya ini adalah pertandingan Liga Ghana antara Accra Hearts of Oak melawan Asante Kotoko. Dan ketika itu Accra berhasil mencetak gol untuk membuat skor 2-1. Lalu kemudian fans Kotoko kemudian menghancurkan kursi plastik dan melemparkan ke dekat lapangan. Polisi kemudian merespons dengan menggunakan gas air mata ke arah penonton
yang disambut dengan lemparan botol. Ketika gas semakin menyebar, fans yang panik berlari untuk mencari jalan keluar. Namun pintu tertutup. Terjadilah penumpukan yang berujung pada meninggalnya 116 orang karena asfiksia dan kemudian 10 orang karena trauma terinjak-injak itu. Nah, itu di Accra. Di Kanjuruhan, seperti juga yang sudah kita ketahui bersama, ketika tim tuan rumah Arema Malang kemudian kalah setelah lebih dari 20 tahun tidak pernah kalah melawan Persebaya di Kanjuruhan atau di kandang sendiri. Kemudian penonton turun ke lapangan. Kalau kita lihat penonton sebenarnya awal-awalnya tidak ada kerusuhan, saya melihat video sendiri, melihat video ada penonton ingin memberikan semangat, merangkul pemain-pemain Arema Malang. Tetapi jumlah penonton semakin banyak turun ke lapangan, mungkin ada kerusuhan dan bentrok dengan aparat. Kemudian gas air mata muncul. Lalu kemudian berikutnya kita lihat juga, dan keterangan beberapa saksi yang kita baca di media, terjadi berlarian ke pintu keluar, terjadi penumpukan, terinjak-injak, dan sesak napas. Dan patut diduga bahwa kematian, kita belum dapat laporan dari dokter, tapi patut diduga kematiannya kira-kira mirip-mirip dengan apa yang terjadi di Peru maupun di Peru tahun 64, kemudian di Accra itu tahun 2001. Kira-kira karena terinjak-injak, trauma, dan kemudian sesak napas, asfiksia. Kita lihat dari 3 yang terbesar. Kalau Hillsborough agak berbeda. Hillsborough situasinya adalah waktu itu ada namanya karcis berdiri di sana. Terjadi penumpukan di luar stadion. Lalu kemudian penumpukan ini di luar stadion ini kemudian disalurkan ke arah tribun yang dengan karcis berdiri. Sehingga jumlah orang yang berada di tribun dengan karcis berdiri terlalu berat sehingga kemudian membuat ambruk tribunnya. Dan itu yang kemudian menyebabkan korban nyawa, bukan soal gas air mata. Tapi kita lihat dari paling tidak 3 yang terbesar, 3-tiganya menggunakan gas air mata. Karena itu patut diduga bahwa penggunaan gas air mata menyebabkan terjadinya kepanikan, lalu kemudian karena adanya kepanikan berlari ke arah pintu keluar dan terjadi penumpukan di situ. Nah, inilah yang dinamakan dengan stampede. Stampede ini adalah situasi stampede dalam kerumunan, crowd, itu sebenarnya berasal dari kata yang biasanya dipakai oleh peternak-peternak, terutama peternak sapi. Di Amerika atau di Australia, di mana peternakan sapi dilakukan secara di padang rumput yang luas, kadang-kadang kemudian sapi-sapi yang jumlahnya ribuan, karena satu terkejut, bisa menyebabkan seluruh kerumunan sapi itu menjadi terkejut bersamaan dan berlari ke arah yang sama. Ke arah yang sama ini yang kemudian menimbulkan yang namanya stampede. Nah, jika ini juga bisa terjadi pada kerumunan manusia. Terkejut, panik, lalu kemudian berlari ke arah yang sama, yaitu ke arah pintu keluar. Ketika pintu keluarnya itu sempit, maka yang terjadi adalah bottleneck. Bottleneck ini yang membuat terjadinya penumpukan. Lalu ada yang jatuh, lalu ada yang terinjak, kemudian dengan gas air mata ada yang sesak napas.
sesak napas, terinjak, jatuh, menyebabkan kemudian patut diduga ini menyebabkan kematian. Tadi asfiksia dan trauma. Itulah sebabnya regulasi FIFA tentang Stadium Security and Safety Regulation, ya. Jadi regulasi FIFA tentang keamanan dan pengamanan stadion, pasal 19B mengatakan no firearms or crowd control gas shall be carried or used. Jadi tidak boleh, dilarang menggunakan, ini untuk para petugas-petugas security, tidak boleh, dilarang menggunakan senjata api dan crowd control gas. Crowd control gas ini gas air mata biasanya. Jadi dilarang menggunakan senjata api dan gas air mata di dalam pengamanan stadion. Jadi regulasi FIFA itu sebenarnya hasil dari pembelajaran kasus tahun 64 dan kasus 2001. Dan sebenarnya ada banyak kasus, beberapa kasus lagi di negara lain yang tapi jumlah korbannya kecil-kecil. Nah, yang korban, itulah sebabnya ada regulasi FIFA semacam itu. Hasil dari pembelajaran. Nah, kalau kemudian kita 2022, ini tahun 2022, berarti dari peristiwa di Peru itu 64, itu saya lahir 63, berarti 58 tahun lalu. 58 tahun lalu terjadi kasus tragedi di Peru 58 tahun lalu. Kemudian 2001 berarti 21 tahun lalu terjadi tragedi sepak bola yang juga melibatkan gas air mata di Peru, kemudian juga di Ghana. 58 tahun lalu, 21 tahun lalu terjadi tragedi besar sepak bola yang menewaskan begitu banyak orang karena penggunaan gas air mata. Nah, kita tidak belajar dari itu. Tidak juga mengikuti regulasi FIFA yang merupakan pembelajaran dari dua kejadian itu. Dan kita mengulangi kesalahan yang sama. Sia-sia ada pembelajaran yang kemudian terwujud dengan adanya regulasi FIFA itu. Ini yang menjadi persoalan. Mungkin ada yang bilang, wah kan ini Republik Indonesia, regulasi FIFA tidak berlaku di Indonesia. Nah, kalau ada yang berpikiran begitu, itulah hasilnya, inilah hasilnya. Kalau ada yang berpikiran begitu. Tidak belajar dari kesalahan yang dilakukan di negara lain 58 tahun lalu, 21 tahun lalu. Mungkin karena sudah terlalu lama kita lupa, tapi karena itulah ada regulasi FIFA yang dihasilkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. No firearms and crowd control gas dalam penanganan di stadion. Nah, kalau kita tidak mau belajar dari situ, baru kemudian kalau terjadi begini, baru kemudian kita tersadar lagi. Lalu entah 20-30 tahun lagi bisa terulang lagi karena kita lupa lagi. Dan tidak mau belajar dari kesalahan lama dan tidak mau mengikuti aturan yang dihasilkan dari pembelajaran itu. Kita mengharapkan misalnya dengan TGIPF itu ada regulasi baru tentang penyelenggaraan sepak bola di Indonesia yang belajar dari kesalahan kita. Kesalahan kita yang tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Kemudian hal semacam ini tidak perlu terulang lagi untuk seterusnya.
Lalu jangan kemudian belum sudah menyalahkan supporter. Apalagi ada pengamat yang kemudian tiba-tiba out of the blue menyalahkan supporter begitu saja, tidak melihat ini ada benang merahnya. Ini bukan kejadian yang terisolasi dan unik, tidak. Sudah terjadi sebelumnya. Kalau jumlahnya besar ya begitulah. Sayangnya jumlahnya besar memang. Yang terjadi di Ghana maupun di Peru. Benang merahnya adalah penggunaan gas air mata. Saya tidak tahu siapa yang memerintahkan penggunaan gas air mata itu. Saya tidak tahu mengapa ada gas air mata dibawa oleh petugas kepolisian kita saat itu. Siapa yang membolehkan itu? Mengapa tidak belajar? Mestinya karena ini pertandingan sepak bola sudah terjadi terus. Urusan sore atau malam, urusan lain. Tapi kenapa masih membawa gas air mata? Padahal sudah jelas. Apakah tidak belajar? Bagaimana PSSI? Hubungan PSSI dengan kepolisian? Apakah tidak melakukan koordinasi? Ini pelajaran pahit sebenarnya. Tapi bagi saya, sekali lagi, satu nyawa itu sudah terlalu banyak. Dan karena itu kita terpaksa belajar kembali dari kesalahan sendiri. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap betul TGIPF bisa melahirkan temuan-temuan dan rekomendasi tentang siapa yang bertanggung jawab, kemudian apa sanksinya, apa perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan agar supaya sepak bola kita, pertandingan-pertandingan sepak bola, ramah bagi keluarga, ramah bagi anak-anak, ramah bagi kita semua, menyenangkan, cantik, dan berprestasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.